Terima kasih Pak Dadang, Pak, semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh, saya terus terang sama-sama Kang Tis hanya ingin menyemangati, ya. Terserah nanti ke depannya mau seperti apa, tapi saya ingin mencoba menyemangati. Tadi saya lihat dari Kang Tis pertama survei yang ingin jadi pengusaha itu hanya 0, sekian persen ya. Tapi setelah Kang Tis ngomong itu meningkat loh. Saya kira 50% ada kan. Mudah-mudahan setelah saya ngomong jadi 90%. Nah, maksud saya menyemangati seperti itu. Jadi pengusaha itu, jadi pebisnis itu, saya rasa mengelola koperasi itu harus punya jiwa pengusaha, betul nggak Pak Dari? Betul. Ya, jadi saya harapkan seperti itu. Nantinya mau jadi pengusaha murni, mau juga sambil bantu koperasi itu, insya Allah bisa. Yang penting ada semangat, ya. Melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Kang Tis tadi. Sebetulnya yang saya omongin sekarang bisnis online. Sebetulnya kan bisnis online itu sama aja dasar-dasarnya bisnis biasa ya Pak ya. Bisnis konvensional. Apa yang dilakukan di warung, dilakukan di rumah, nawarin ke teman, itu sebetulnya sama aja gitu kan. Mungkin hanya penambahan cara, penambahan teknis penjualan, cara berpromosi, dan mengupgrade manajemen. Itu menurut saya seperti itu. Jadi dasar-dasarnya adalah sama. Apa yang dibicarakan oleh Kang Tis tadi, mungkin yang diajarkan oleh Pak Dandan dan dosen-dosen lain, bahwa bisnis itu yang pertama adalah kelayakan usahanya harus benar. Betul ya Pak ya? Jadi harus dilihat dari kelayakan usahanya. Jangan-jangan mentang-mentang mau bisnis online itu nggak diperhatikan. Terus satu lagi, target marketnya harus jelas, ya. Jadi di bisnis konvensional dan di bisnis online itu sama, target market harus jelas. Berikutnya juga saya udah mempersiapkan ini, tapi kebetulan nggak. Ya, terus juga bisnis itu harus dijalankan secara profesional, kreatif, inovatif. Sama, mau bisnis konvensional, mau bisnis online itu sama, gitu kan? Lanjut juga menerapkan apa yang didapatkan di sekolah, bagaimana tentang teori organisasi, bagaimana tentang manajerial, bagaimana tentang leadership, bagaimana tentang itu sama, itu dibutuhkan. Karena kita ngomong di sini kan bukan ngomongin bisnis kecil gitu kan, ngomonginnya tapi bisnis besar. Apa yang didapatkan dari Kang Tis, dari hasil webinar atau dari seminar-seminar lain, itu adalah tips dan trik juga untuk meningkatkan usaha kita. Itu sama. Jadi bisnis online itu sebetulnya hanya mengupgrade, menambah cara supaya jangkauan kita lebih luas. Kalau bisnis konvensional biasanya kita menawarkan ke teman, memakai brosur, kita capek juga harus ngedarin, kan sama gitu kan. Nah, bisnis online itu cara penjualannya kita nggak harus yang kenal. Kita promosikan di Facebook, di IG, di YouTube, kebanyakan kan nggak dikenal gitu. Terus juga bagaimana memanfaatkan WhatsApp, itu aja sih sebetulnya. Jadi saya latar belakang saya ya ini untuk itu juga seperti yang disampaikan Kang Tis, saya memang bukan pisang ya. Kebetulan istri saya orang Makassar Pak, makanya saya suka kalau ada keluarga, acara keluarga dia suka bikin pisang hijau dan banyak yang muji. Saya bilang, yuk jualan yuk gitu kan.
Dia kan enggak katanya capek, ayo bapak lah yang ininya yang bantu segala macam. Alhamdulillah ya. Nah, apa yang disampaikan Kang Tis tentang jualan pisang goreng ini hanya dapat 30%. Saya ingin menirunya yang tadi Kang Tis, yang perusahaan besar. Saya modal 3.000, saya tarifnya jadi 10.000. Gitu kan? Karena apa? Saya perlu biaya. Bagaimana konsumen itu senang didiskon. Ada pengurangan harga itu sangat menghargai kita. Terus saya mainkan juga di GoFood, di GrabFood. Mereka ambil 20%. Kalau kita ngitungnya pas-pasan ada seperti itu kan. Makanya bisnis online itu hanya membantu ya. Saya itu tentang pisang hijau. Bisnis online-nya ya sebatas lingkungan kecil lah, di kota saya dari Garut kok ya, kota kecil, ruang lingkupnya juga kecil, nggak bisa pisang hijau saya jual ke mana gitu kan. Terus satu lagi saya juga punya usaha air minum dalam galon air kemasan ya. Waktu awalnya ya modal keberanian lah, waktu awalnya ngapain sih bisnis itu, kan udah ada Aqua yang lebih laku, ada apa. Jadi terus terang saya hanya mengambil pangsa pasarnya Aqua itu hanya di bawah 1%. Aqua mungkin 1000 galon per hari, saya hanya di bawah 100 galon per hari. Itu menghidupi gitu kan. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan nama besar, dengan apa, lakukan apa yang bisa lakukan. Tapi kita cari bisnisnya yang keunikannya apa, bagaimana supaya bisa dijual mahal. Tahu nggak harga yang saya jual per galonnya? Saya selalu ngikutin harga Aqua. Saya harus di atasnya Aqua 19, saya 20.000. Itu yang saya lakukan. Gitu. Jadi marginnya lumayan. Dan bagaimana supaya laku? Itu aja tinggal dipikirin aja. Saya kebetulan airnya air destilasi Pak. Jadi air destilasi itu orang-orang itu ketagihan. Jadi kalau pindah dari udah minum air kita pindah lagi ke Aqua itu pasti nggak bisa. Gitu. Jadi nah itu saya coba itu. Dan dengan program DPPIK Kopin ada badan bisnisnya. Nanti kita tawarkan juga, nih saya punya bisnis yang bagus, atau siapapun yang punya bisnis yang bagus, daerah mana, alumni mana yang mau ambil, nanti saya konsultannya, saya sebagai menerangkan untuk itunya. Jadi itulah nanti yang akan kita sebarluaskan juga. Itu satu tentang pisang hijau, dua tentang air, yang ketiga ini sama sih bisnis recehan juga, bakso aci sama basreng gitu ya. Tapi itu benar-benar go online. Kita sampai ada reseller di seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah sangat membantu. Sebetulnya saya di situ hanya salah satu pemilik, karena yang menjalankan ya para anak muda. Saya hanya store modal, ini saya nggak ikut-ikutan kelola, tapi saya belajar banyak di situ. Bagaimana mengelola bisnis. Omsetnya per hari udah di atas 80 juta. Gitu. Jadi untuk bisnis bakso aci yang dilihat rendah, apa sih bakso aci gitu kan? Seperti itu. Mungkin orang itu, tapi ya terus terang itu sangat menghidupi. Tim marketingnya itu ada 30 orangan. Kerjaannya pegang HP Pak. Gitu. Terus juga tim produksi itu tim produksi hanya pengemasan, karena produksinya itu sebetulnya bukan kita. Kita serahkan kepada teman-teman lain yang itu, tapi dalam pengawasan kita. Tapi kita bisa lebih fokus di penjualan. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Warung Xiaomi.com. Gak apa-apa Pak. Warung Xiaomi.
Ini yang benar-benar dijalankan secara online ke seluruh Indonesia, ya. Bahkan kereta api cepat Surabaya juga untuk makanan snacknya itu ada produk dari kita seperti itu. Jadi kita hanya bagaimana mengendalikan si para reseller itu supaya stabil mendukung kita, supaya tidak pindah ke lain hati, supaya mereka bekerja. Jadi kita hanya memberikan konten-konten promosi, iklan, yang jualan itu murni mereka, seperti itu. Tapi mereka yang beriklan adalah kita, tapi diarahkan pembelian ke reseller, masuk ke reseller atau stokis terdekat, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang saya lakukan. Satu lagi mungkin ada bisnis yang akan dikerjakan di mendukung programnya DPP Ikan Kopin adalah bagaimana kita bisa membuat para alumni itu hidup berbisnisnya. Kita bisa membangun jejaring usaha seperti itu. Nanti kalau ada yang mau bergabung belajar, nanti di sekretariat DPP Kopin kita sedang rintis itu. Ya, jadi itu yang. Nah, bagaimana sih bisnis online itu dijalankan? Ya kan, pertanyaannya kan itu. Kadang-kadang orang cukup posting di Facebook kita atau di IG kita posting jualan. Sedih kan kalau komen pun nggak ada, apalagi yang beli gitu kan. Kadang-kadang seperti itu katanya bisnis online, tapi kita posting kok nggak ada yang beli, nggak ada yang lirik, komen, like pun nggak ada gitu kan. Karena orang mungkin kasih atau bisnis lain gitu kan, kasih itu mah gitu. Nah, jadi memang perlu cara, ya, perlu cara. Satu juga yang tadi itu, yang prinsip-prinsip bisnis, kelayakan usahanya. Kalau kelayakan usahanya udah benar, ya, kelayakan usahanya udah benar, kita percaya diri apa yang harus kita lakukan. Target marketnya jelas, laki-laki atau ibu-ibu, perempuan, usia berapa, yang tinggalnya di mana, kelas apa, kelas menengah atau kelas atas atau kelas bawah pasar kita harus tentukan dulu, harus jelas gitu. Itu di bisnis online lebih dibutuhkan lagi gitu kan. Di bisnis biasa pun itu dibutuhkan, di bisnis online itu harus jelas. Karena apa? Percuma kita posting-posting, teman-teman kita itu bukan nggak suka bakso aci, udah tua. Bakso aci itu adalah ibu-ibu muda. Ya jelas nggak akan ada yang ngelirik, benar ya? Nah, jadi itulah yang dibutuhkan, target market, juga tentang menjalankannya, kreativitas kita, inovasi kita seperti itu sangat dibutuhkan sekali, itu sangat mendukung. Nah, juga kita kalau mengirim WA, ada yang satu-satu kirim WA kan ke banyak orang. Nih kita nih udah dapat dari IG kita, yang di IG itu kita ngebangun Instagram itu. Kalau kita bisnisnya bakso aci, ya, bagaimana si follower itu adalah ibu-ibu muda gitu. Bagaimana target market kita yang dibangun itu. Jadi postingan tentang merek bakso aci itu hanya sekadar etalase saja. Dia nggak dimainkan, tapi di situ ada foto-foto, ada apa. Tapi yang dimainkan IG satu lagi, bagaimana supaya follower kita itu adalah ibu-ibu muda, target market kita. Ngerti gak? Berarti di situ ngomong tentang gaya hidup, ya kan? Di IG itu kita ngomong tentang ibu-ibu kan kalau resep masakan kan, seperti itu kan seneng kan? Nah, kalau udah seperti itu mereka di DM dengan ada salah cara DM marketing itu bisa kena semua. Jadi IG itu tugasnya itu adalah mengumpulkan kolam.
Yang satu sebagai etalase, yang satu adalah sebagai kolam pelanggan kita, gitu kan? Tapi kita nggak ngomong bakso aci di situ, tapi ngomong gaya hidup, apalah yang disukai ibu-ibu, tentang fashion, tentang apa, mungkin itu lebih efektif. Itu satu ya. Sama berikut di FB juga, di TikTok juga, itu kalau bisa dimanfaatkan ya. Nah, yang saya omongkan tadi media sosial itu adalah alat untuk berpromosi ya, jadi bukan di situ tujuan, termasuk WA. Nah, bagaimana supaya konsumen itu melihat-lihat barang kita? Kita harus punya toko online-nya, kita harus, kalau layanan jasa kita harus punya kantor virtual yang kantor di online gitu kan. Makanya butuhlah website, butuhlah toko online, butuhlah itu yang sifatnya milik pribadi atau kita sewa, ada jasa. Jadi kita nggak butuh domain khusus, nggak butuh hosting, nggak butuh apa, itu ada kayak Tokopedia, terus yang lain-lain, atau kita mainkan di marketplace ya, ada Lazada, ada Shopee, ada apa. Tapi itu semua adalah butuh optimasi. Tidak sekedar kita masuk ke situ menunggu order, enggak juga. Kita optimalkan caranya. Ada beriklan atau apa, seperti saya di GoFood pasang harganya 10.000, ada nanti ada harga coret jadi 6.000 atau 8.000, atau kolaborasi dengan GrabFood-nya diskon 60% ditanggung sama kita 20%, sama mereka 40%. Nah, itulah yang disebut optimasi ya. Jadi bisnis online itu adalah butuh perjuangan, tapi kalau sekedar biasa-biasa ya mungkin ya seperti itu, tapi lama. Kalau mau serius, memang kita harus tahu caranya ya. Kita juga prinsip-prinsip usaha yang benar itu harus dijalankan. Itu yang saya kasih semangat. Satu lagi, pengalaman saya lebih mudah menjalankan bisnis usaha daripada cari kerja. Buat saya itu belum pernah saya bekerja dengan orang, itu karena buat saya sulit banget. Pernah saya sistemnya kerjasama dengan orang, salah sedikit aja jadi masalah, jadi berantem itu ini. Tapi mungkin berlaku buat teman-teman semua bahwa berwirausaha itu hal termudah yang bisa kita lakukan, apalagi kita keluaran perguruan tinggi terkhusus di COVID ya. Saya banyak belajar di COVID. Saya dulu juga nggak skeptis apa koperasi juga, walaupun ngomongnya tentang koperasi, manajemennya yang diajarkan manajemen umum Pak, juga pemasaran umum. Jadi benar-benar sangat bermanfaat ya. Jadi mudah-mudahan setelah saya ngomong ini, animo untuk jadi pengusaha, animo untuk jadi pebisnis, bahkan sampai ngurus koperasi, membesarkan jauh lebih besar, bisa di atas 80%. Benar nggak? Ada nggak sih nambah kan yang jadi pebisnis sekarang? Ya, mudah benar. Pekerjaan paling mudah daripada kerja di orang. Digaji sekarang itu UMK untuk Jawa Barat sekitar 2 jutaan. Kalau bisnis, saya aja bisnis air yang kata orang Aqua udah ada Amidis, ada merek apa, walaupun pangsa pasarnya kecil, hanya 0,0 sekian dari Aqua yang beredar, saya bisa menyekolahkan anak sampai lulus di perguruan tinggi, betul di Telkom, terus juga ya hidup dari situ, lebih banyaknya dari situ, karena yang lain baru-baru gitu, baru-baru yang lain yang masuk lagi baru. Jadi jangan khawatir, itu yang penting semangat, jalankan seperti apa adanya. Sekarang itu zaman online, digital marketing, itu manfaatkan. Bisa mau nanti kalau ada yang mau link belajar tentang email, link belajar tentang Facebook, link belajar tentang TikTok, marketplace, juga tentang SEO, hubungi saya
Nanti saya kasih linknya. Saya di 0851 067 0099 ya. Itu kalau mau link belajar. Saya juga sambil belajar seperti itu. Nah, ada yang perlu ditanyakan nggak? Sudah? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.